saya pesan yang ingin saya sampaikan ada semacam bergerak semacam apa ya, kalau saya katakan istilah apa itu bergerak seiring dengan pergerakan bola mata yang kanan hanya satu. Ketika bola mata kanan bergerak ke kanan, yang ikut kanan, kemudian ke kiri dan kiri seterusnya, kelihatan sama-sama gitu ya. Apakah itu masuk dalam hukum atau tidak? Mohon dijelaskan. Saya gunakan tekanan darah normal, diabetes tidak ada, penyumbatan jantung koroner ya. Dari sisi keluarga, ayah ibu tidak ada yang berpenyakit mata seperti aku. Kalau mbak saya tidak tahu, ayah ibu normal semua, cuman ayah saya katakan kanan, yang kanan. Kemudian saya pribadi minus terlalu jauh gitu ya, minus nggak terlalu banyak, apalagi ya ini tambahan yang muncul diperlukan diabetes, tekanan darah, rambut, koroner, yang satu yang positif koroner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi ini pertanyaannya adalah pasien keluhannya matanya ada riwayat seperti melihat kayak laba-laba tadi. Ini merupakan tanda-tanda mengarah ke glaukoma begitu dokter. Mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap untuk satu dan depannya. Mungkin kalau saya jawab dulu ya, kan ada pertanyaan lagi ya. Jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi gini, untuk screening glaukoma memang perlu beberapa pemeriksaan rutin mata. Ya. Pemeriksaan rutin mata seperti yang saya sebutkan tadi ya, pemeriksaan penglihatan yang Bapak baca-baca itu di kamar di klinik 5 ya. Kemudian tekanan bola mata dan nanti ada pemeriksaan fundoskopi yang kita melihat saraf matanya seperti apa. Kalau kita curiga ke glaukoma, maka akan langsung kita tindak lanjut ya, pemeriksaan lapang pandang ya, dengan perimetri ya, atau kalau perlu pemeriksaan scan saraf mata dengan OCT yang bagian saraf mata di scan ya. Kita mau tahu bagaimana bentuk saraf mata, apakah glaukomatus atau tidak, itu memang akan menjadi suatu pemeriksaan di klinik mata di RSSA ini. Jadi insya Allah jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian sudah memeriksakan diri ke RSSA ke klinik mata, sudah akan langsung tahu ini Bapak ini apakah glaukoma atau tidak. Karena kita juga akan menggali potensi atau faktor risiko glaukoma pada setiap pasien. Pada setiap pasien akan langsung terbaca, oh ini memiliki faktor risiko glaukoma, oh ini tidak. Nah itu akan menjadi suatu pemeriksaan dasar di klinik mata, gitu ya. Kemudian apakah kelawar-kelawarnya berhubungan dengan glaukoma? Jadi secara umum keluhan utama pada glaukoma itu ada di lapang pandang. Biasanya lapang pandangnya mengalami penyempitan. Kalau penyempitan berarti diserahkan dari pinggir dulu ya. Memang kalau khasnya glaukoma, lapang pandangnya itu menyempit. Kalau sudah parah seperti melihat dalam sedotan atau dalam lubang kunci. Nah tadi yang disebutkan oleh Dr. Aisyah yang telah dipresentasikan, keluhannya biasanya sering nabrak orang, ya, sering keserempet atau tidak bisa kesulitan naik tangga ya, karena kan bawahnya sudah nggak bisa lihat ya, sudah rapuh, dia hanya bisa lihat di tengah saja. Atau bisa dibayangkan ya, dicoba mungkin di rumah kalau naik tangga dengan sedotan, tapi salah saya nggak dicoba ya, takutnya jatuh beneran ya. Jadi
dibayangkan aja kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari, tapi penglihatannya hanya sesedotan ya, hanya seperti melihat sedotan menuju kunci, pastinya akan sangat mengganggu aktivitas ya. Itu adalah ciri khas glaukoma. Ya. Pada kondisi yang sudah lebih parah, sampai dengan tengah, jadi pandangan yang tengah yang tadinya jernih, dia ikut terkena. Nah, disitulah biasanya orang-orang akan merasakan kok kabur ya, kok berkabut ya, dan sebagainya. Itu berarti sudah kena bagian tengahnya. Nah, itu hati-hati. Jadi dari beberapa faktor resiko glaukoma, yang riwayat keluarga dengan glaukoma, yang pertama tekanan bola mata tinggi, kedua riwayat keluarga dengan glaukoma ya, yang ketiga miopia tinggi, ya miopia tinggi itu maksudnya minus tinggi ya. Kemudian yang keempat mungkin pemakaian obat-obatan yang tidak sesuai anjuran dokter. Kadang-kadang kita ada keluhan mata sedikit, tiba-tiba beli di apotek dikasih obat yang tidak sesuai ya, belum konsultasi sama dokternya ternyata salah. Nah, itu beberapa obat memang bisa menyebabkan glaukoma. Jadi hati-hati. Lebih baik kalau tidak yakin atau tidak diperlukan, jangan beli obat sendiri kemudian dipakai sendiri, nanti baru ketahuan glaukoma lalu baru menyesal. Nah itu ya, jadi harus aware ya, karena kita tidak boleh juga sembarangan memakai obat ya. Kemudian penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit-penyakit yang seperti diabetes, darah tinggi, diabetes, terus kemudian penyakit-penyakit pembuluh darah yang lain itu juga bisa menyebabkan suatu glaukoma. Biasanya kondisinya kalau sudah parah. Kemudian terkait dengan gejalanya Bapak ya, yang kayak kelawar-kelawar, apa yang kayak laba-laba, dia kalau ikut melirik gitu ya, ikut kalau melirik itu yang kita sebut dengan floaters. Nah, itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut di belakang mata, nanti ada alatnya khusus namanya funduskopi. Bila perlu dengan USG, tapi harus melalui pemeriksaan